Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofie Fatul Fido, 314021000118. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit mengenai UF, dalil, dan implementasinya. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kepada Bapak Bejo Santoso yang saya hormati. Apa sih itu adat atau yang disebut dengan UF? Jadi, di sini adat atau UF yaitu suatu istilah yang dari bahasanya Arab itu yaitu adah yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutnya berasal dari kata urf. Dari kata urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan mereka atau peraturan hukum yang mengatur hidup bersama. Di kalangan masyarakat, umum adat adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya nih, dikatakan adat Jawa, maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya, seperti adat Minangkabau, adat Batak, dan lainnya. Selanjutnya, tadi kan sudah membahas nih mengenai pengertian adat atau UF. Sekarang kita akan mengulik mengenai macam-macam adat atau UF. Yang pertama, ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, UF ada dua macam. Yang pertama, itu ada UF qauli. UF qauli sendiri itu yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Yang kedua, itu ada UF fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh nih, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa ada ucapan meminta dan memberi tidak dianggap mencuri. Yang kedua, itu ada ditinjau dari dua ruang lingkup penggunaannya. UF dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada adah atau UF umum. UF umum sendiri itu yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya, misalnya nih, menganggukkan kepala, tanda setuju, dan menggelengkan kepala itu tanda tidak setuju. Selanjutnya, yang kedua itu ada adah atau UF khusus. Pengertiannya sendiri yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya, menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah atau masyarakat Batak. Yang terakhir di sini itu dari segi penilaian baik dan buruk menjadi dua macam juga. Yang pertama itu ada UF sahih atau adah sahih. Pengertiannya sendiri yaitu ada yang berulang-ulang dilakukan diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Sedangkan yang kedua itu ada UF fasid atau ada fasid, yaitu ada yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya
namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya, hidup bersama tanpa menikah, atau kumpul kebo ya. Terus selanjutnya itu apa ya? Di sini ada teknik penetapan hukum dengan jalan U. Jadi, di sini itu yang pertama, pertentangan dengan nas yang bersifat khusus atau rinci. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung. Sehingga mendapat warisan apabila ayah angkat wafat, seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima. Dengan yang kedua, pertentangan dengan nas yang bersifat umum. Dibedakan antara al-lafzi dengan al-amali. Jadi, yang pertama itu apabila tersebut adalah al-fadli, maka tersebut bisa diterima. Sehingga nas yang umum dikhususkan sebatas al-lafzi yang telah berlaku tersebut dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nas umum tidak dapat dikhususkan oleh dan berkaitan dengan materi hukum. Dengan yang kedua itu ada apabila yang ada ketika datangnya nas umum itu adalah al-amali. Maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahannya. Yang ketiga itu ada berbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan tersebut. Apabila suatu terbentuk setelah datangnya nas yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fikih bersepakat nih menyatakan bahwa seperti ini baik yang bersifat lafzi maupun yang bersifat amali. Sekalipun itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara karena keberadaan ini muncul ketika nas syara telah menentukan hukum secara umum. Next, selanjutnya itu ada landasan Yang pertama ini ada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, ayat 199 yang berbunyi, Hudil afwa wa'mur bil urofi wa'rid anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang disebut ma'ruf ini sendiri itu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Yang kedua, di sini itu ada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyulitkan hamba-Nya baik di dalam syara maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan hamba-Nya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hamba-Nya. Selanjutnya, itu ada hadis yang berbunyi, apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik,
maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dianggap orang Islam jelek, maka jelek pula lah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukhari Ahmad. Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, maka akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Next, selanjutnya di sini para ulama ushul fikih menyatakan bahwa baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil di dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Itu tidak bertentangan dengan nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua itu ada tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas. Yang ketiga itu berlaku secara umum, artinya itu berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Itu telah masyarakat ketika persoalan yang ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya tuh yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Di sini itu kita akan membahas syarat Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat. Jadi, syarat ini merupakan kelaziman bagi yang sahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Yang kedua itu berlaku umum. Artinya, itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Yang selanjutnya itu ada yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Yang terakhir itu ada itu tidak bertentangan dan melainkan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Selanjutnya di sini para ulama ushul fikih menyatakan bahwa baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil di dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, itu ada sumber hukum Islam terbagi menjadi dua mansuh berdasarkan nas dan khairu mansuh itu tidak berdasarkan nas. Mansuh ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Khairu mansuh terbagi menjadi dua, yaitu muttafa alaihi ijma dan qiyas, dan mukhtalaf fi istisan, masalah mursalah, dan lain-lainnya. Bukan merupakan dalil syara tersendiri. Pada umumnya, ditunjuk untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan dikhususkan lafal yang am atau umum dan dibatasi oleh mutlak karena pula lah yang membuat kias ditinggalkan. Para ulama banyak bersepakat nih dan menerima sebagai dalil dalam mengistibatkan hukum selama ia merupakan sahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan am atau hal. Selanjutnya yaitu ada kedudukan Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan sahih sebagai salah satu dalil syara, akan tetapi di antara mereka terdapat
perbedaan pendapat nih dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Hukum yang didasarkan atas dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya tuh cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena ini, inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini. Fuqaha mengatakan, sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujah dan dalil. Selanjutnya, yaitu ada permasalahan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, ada kalanya bertentangan dengan nas, ayat atau hadis, dan ada kalanya bertentangan dengan dalil cara lainnya. Permasalahan pertentangan dengan nas yang bersifat khusus. Apabila pertentangan dengan nas yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas, maka tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan pada Yemen jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung. Sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. Seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima ya. Yang kedua itu ada pertentangan dengan nas yang bersifat umum. Di sini menurut Mustafa Ahmad Al-Yarqo, apabila telah ada ketika datangnya nas yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara al-lafzi dengan al-amali. Apabila bisa diterima sehingga nas yang umum itu dikhususkan sebatas al-lafzi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nas umum itu tidak dapat dikhususkan oleh Misalnya, kata-kata sholat, puasa, haji, dan jual beli diartikan dengan makna kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata ini dimasukkan sesuai dengan arti etimologisnya. Selanjutnya, yaitu ada skema 1, yaitu dan perubahan hukum masalah perubahan hukum. Dengan demikian, semakin jelas bahwa Dengan demikian, semakin jelas bahwa bukan metode hukum Islam yang mandiri, melainkan harus berdasarkan pertimbangan lain. Ketika ditetapkan sebagai sahih, maka harus dijumpai adanya dasar lain yang mengatakan demikian. Misalnya, maslahah atau istihsan yang mendasari adanya tersebut. Oleh karena itu, yang berlaku di beberapa tempat seperti melangkahi kakak untuk menikah dengan membayar sejumlah uang tertentu, meraki atau nikah culi, petik laut, dan sebagainya harus dikorelasikan dengan kemaslahatan atau kemadorotan yang diakibatkan oleh tersebut. Selanjutnya, sebaliknya, ketika menetapkan maslahah, maka tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Maslahah baru terlihat ketika diletakkan dalam konteks tempat dan waktu tertentu, karena itu sebuah maslahah dalam ruang dan waktu tertentu belum tentu menjadi maslahah pada ruang dan waktu yang lain. Disinilah yang berbeda-beda dapat menetapkan hukum yang berbeda-beda pula, sesuai dengan pertimbangan maslahah yang melaterinya bagian dari desain maslahah yang bersifat umum. Baik, yang terakhir di sini yaitu ada
yang dikutip oleh Robin bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan ulama usul fikih dalam istinbat hukum, yaitu melalui pendekatan-pendekatan kebahasaan atau teks dengan pendekatan maka atau maksud syariah. Pendekatan ini memasukkan yang harus diketahui dalam keadaan dan tempat apa sebuah diktum fikih dimunculkan sesuai dengan konteksnya yang berbasis kemaslahatan manusia. Al-Syarhasi, seorang pengikut mazhab Hanafi, mengatakan bahwa konsep itu sesungguhnya bagian dari maslahah mursalah dan maslahah. Mursalah adalah maslahah yang didiamkan, tidak disetujui ataupun ditolak. Namun karena maslahah ini memenuhi kriteria seperti maslahah yang bersifat umum, benar-benar mengandung maslahah, serta tidak bertentangan dengan syar'i, maka yang demikian ini dapat diterima sebagai landasan hukum. Dengan demikian, melihat adalah sama dengan melihat masalah mursalah itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.